Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kami berada di Pasar Air Madini dan kami dari Komando Pasukan Khusus Mission akan mengadakan KKR penginjilan jalanan. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Puji Tuhan, kita percaya sampai saat ini kita boleh diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dengan pelayanan pada saat ini, kalau tadi hamba Tuhan yang pertama boleh memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa hari-hari ini kita butuh kebenaran firman Tuhan untuk memberi kekuatan di dalam kehidupan kita melewati setiap tantangan persoalan yang ada di depan kita. Karena ini adalah hari-hari pemurnian, hari-hari pengharapan firman mulai terjadi. Untuk itu biarlah kita jangan bosan-bosan untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena sekali kelak firman Tuhan berkata bahwa firman ini akan diambil oleh Tuhan. Kita pun akan pergi kemana mencari firman ini. Dia bilang dari utara ke selatan, ke laut-laut, ke gunung-gunung, kita tidak akan menemukan firman ini. Karena inilah saatnya ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kita masih kuat bernapas, kita masih diberikan umur panjang, kekuatan kesehatan. Biarlah kita terus memberikan kehidupan kita di dalam Tuhan. Biarlah kita terus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pada siang hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Perjanjian Baru, di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Berbicara tentang bagaimana angin ribut diredakan. Angin ribut ini berbicara tentang badai di dalam kehidupan kita, masalah di dalam kehidupan kita, bahwa kita sebagai orang-orang percaya tidak lepas daripadanya badai kehidupan. Sehingga firman ini dituliskan sampai 3 kali di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Matius pasal 8, Markus pasal 4, bahkan Lukas pasal 8. Karena apa? Kita sebagai orang-orang yang percaya tidak lepas dari warnanya tantangan masalah. Dengan angin ribut berbicara badai di dalam kehidupan kita. Apalagi hari-hari ini kita sedang mengalami namanya pemurnian di dalam kehidupan kita. Kita ditapis. Siapa sungguh-sungguh yang mengasihi Tuhan, maka dia akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga yang kekal. Ya, saya akan membacakan firman ini bagi kita semua. Ayat yang ke-35 berkata bahwa pada hari itu, waktu hari sudah petang,
Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, jadi pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini berbicara bagaimana angin ribut diredakan. Angin ribut ini berbicara mengenai badai taufan yang sangat luar biasa saat itu menerpa murid-murid Yesus bersama dengan Yesus. Dan juga angin ribut ini diberatkan dalam kehidupan kita, berbicara mengenai bagaimana kita menghadapi tantangan persoalan di dalam kehidupan kita, badai di dalam kehidupan kita, termasuk tekanan-tekanan ekonomi yang menghimpit kehidupan kita, bahkan tekanan-tekanan sakit penyakit, masalah-masalah keluarga yang kita hadapi, bahkan merupakan pemurnian saat ini pengenapan firman Tuhan, yaitu masalah bencana-bencana alam yang kemarin kita boleh menyaksikan bahwa gunung ruang diizinkan Tuhan untuk meletus. Itu adalah suatu pemurnian di dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan bagian daripada angin ribut, masalah badai di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana pembacaan ini dijelaskan ketika Yesus pada saat itu sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi banyak orang. Dan pada petang hari mereka bertolak ke seberang melewati danau Galilea bersama dengan murid-murid Yesus. Nah, ketika mereka sedang berada di tengah danau, Tuhan izinkan badai taufan mengamuk pada saat itu. Secara manusia biasa, murid-murid Yesus terjadi kekhawatiran, kepanikan, kebimbangan yang terjadi pada mereka. Seakan-akan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, sehingga pada saat itu mereka berteriak kepada Yesus, Guru, mengapa engkau membiarkan kami binasa? Dan Tuhan pun bangun dan menghardik badai itu, bahkan danau itu pun menjadi reda. Dan kata Yesus kepada mereka, mengapa kamu orang yang kurang percaya? Mengapa kamu takut? Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita seakan-akan seperti murid-murid Yesus ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, masalah, ujian, persoalan, badai di dalam kehidupan kita, termasuk bencana-bencana alam yang Tuhan izinkan. Terkadang kita seperti murid-murid Yesus terjadi kekhawatiran, kepanikan, kebimbangan di dalam kehidupan kita, seakan-akan kita tidak memiliki Yesus sang pemilik kehidupan itu, Yesus sang pemilik badai itu. Dan biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, walaupun kita diizinkan setiap masalah, setiap badai kehidupan di dalam kehidupan kita ini, baik tekanan ekonomi, sakit penyakit, masalah-masalah keluarga, apapun bentuk persoalan badai dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengangkat tangan, dia turun tangan. Kita berseru, dia mendengarkan, menjawab segala doa-doa kita, karena kita percaya bahwa dialah Yesus sang pencipta langit dan bumi. Yesus sang pemilik badai itu. Yesus adalah pemilik kehidupan kita. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja sang pencipta langit dan bumi. Dia adalah Alfa Omega. Dia adalah jalan keselamatan dan kehidupan. Amin.
kita percaya, kalau kita sungguh-sungguh mau datang kepadanya, Dia pasti memberikan jalan keluar kepada kita. Dia pasti akan memberikan pertolongan kepada kita, siapapun kita, asalkan kita mau hidup di dalam Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita setiap hari dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya khawatir dalam segala hal apapun, tetapi nyatakanlah dalam doa dengan ucapan syukur di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Artinya ketika kita diizinkan setiap masalah, badai di dalam kehidupan kita, apapun itu dalam bentuknya, ketika kita mau selalu datang kepada Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau mengangkat Tuhan, mengangkat tangan untuk Tuhan, maka Dia turun tangan di dalam kehidupan kita. Dia buka jalan, buka berkat di dalam kehidupan kita, asalkan kita selalu di dalam Tuhan. Kita mau selalu di dalam Tuhan. Kita percaya ada pertolongan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam Amsal 14 ayat 26-27 berkata bahwa di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Ketentraman yang besar ini berbicara mengenai sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara kehidupan kita. Walaupun kita diizinkan masalah di dalam kehidupan kita, masalah apapun itu, baik tekanan-tekanan ekonomi, sakit penyakit, masalah-masalah keluarga, kita percaya ketika kita di dalam Tuhan, kita bisa merasakan damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Karena apa? Karena kita di dalam Tuhan. Beda yang di luar Tuhan, mereka tidak akan merasakan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Itu yang membedakan. Ketika kita di dalam Tuhan, ada ketentraman yang besar yang kita rasakan. Bahkan Tuhan bilang ada perlindungan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayat 27 berkata bahwa ada kehidupan yang Tuhan berikan. Maut tidak bisa menjerat kehidupan anak-anak Tuhan ketika kita di dalam Tuhan. Amin. Kalau dalam firman Tuhan Lukas 9 ayat 23 berkata bahwa hal mengikut Yesus harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Sangkal diri artinya tinggalkan semua keyakinan daging di dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita masih terikat dengan segala keyakinan daging yang orang bilang tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga, tinggalkan semua itu di dalam kehidupan kita, karena itu merupakan penghalang keselamatan kita di dalam kerajaan surga. Uang semuanya. Kalau kita hari-hari ini suka sering mabuk-mabukan, judi, pesta pora, tinggalkan di dalam kehidupan kita. Orang bilang suka-suka bahugel 02, 03, persinahan bebas, tinggalkan di dalam kehidupan kita. Karena orang bilang itu sia-sia di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita seperti uap air. Orang tidak tahu kapan orang Tuhan panggil. Hari ini orang sehat, besok sakit. Hari ini orang ada, besok Tuhan panggil. Untuk itu ketika Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan, napas kehidupan, orang pergunakan di dalam Tuhan. Tinggalkan semua itu yang tidak baik, keyakinan daging yang membuat penghalang keselamatan di dalam kerajaan surga. Ya, kalau mungkin ada di sekitar ini yang masih pegang-pegang opo-opo kekuatan golongan jahat, sihir, buang semuanya. Tuhan tidak suka semuanya itu, karena tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Di dalam hati ini yang masih terikat dengan segala iri hati, kesombongan, akar-akar kepahitan, semua pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran tidak benar di hadapan Tuhan, kita buang semuanya itu dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi surat yang terbuka seperti Rasul Paulus bilang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, pikulah salib setiap hari. Artinya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tidak lepas daripadanya pergumulan, tidak lepas daripadanya tantangan, badai di dalam kehidupan kita. Karena lewat masalah membuat kita semakin mencari Tuhan. Lewat masalah yang Tuhan izinkan badai di dalam kehidupan kita, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau dalam 2 Timotius 3 ayat 10 berkata, iman ini akan timbul
Iman ini semakin kuat ketika kita mengalami penganiayaan dan menegakkan akan kebenaran firman Tuhan. Penganiayaan di sini berkata, kita diizinkan setiap masalah di dalam kehidupan kita. Iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Terkadang ketika kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita berada di zona nyaman, ketika kita diizinkan oleh masalah, kita aman-aman saja, kita seringkali melupakan Tuhan. Untuk Tuhan berkata bahwa kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga harus terlibat di dalam penderitaan Kristus, harus merasakan bagaimana Kristus dianiaya, menderita untuk menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita semua. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah teruslah di dalam Tuhan, kerjakanlah keselamatan di dalam Tuhan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Amin. Sebagai kesaksian saya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lepas daripadanya badai, tidak lepas daripadanya tantangan pergumulan. Walaupun pada saat itu sedang melakukan pelayanan, ketika saya diizinkan Tuhan untuk melayani di Pulau Bunaken, saya melayani di sana, memberitakan kebenaran firman Tuhan bersama dengan teman-teman hamba Tuhan yang lain. Ketika kami pulang, ketika melewati Bunaken, terjadi badai yang sangat luar biasa, terjadi angin kencang. Kapal kami, ujung kapal itu sampai ke jurang ke bawah, dan di atas itu ada ombak. Ketika ujung kapal itu tidak cepat ke atas, maka ombak itu akan masuk dan melumpuhkan kapal kami. Bahkan tidak mungkin kalau kapal itu akan tenggelam. Tetapi sebagian dari hamba-hamba Tuhan yang lain, anak-anak Tuhan yang lain, mereka sudah berteriak. Tetapi pada saat itu saya bersama dengan istri dan anak-anak, saya hanya mengangkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, saya saat ini sedang melayani Tuhan. Kalau memang Tuhan akan panggil saya, jangan seperti ini. Saya berteriak kepada Tuhan di dalam hati. Dan apa yang Tuhan kerjakan, bahwa Tuhan bukan menghentikan ombak itu serentak, tidak, tetapi Tuhan memakai nakoda yang ada di depan. Dia berteriak untuk putar haluan, putar haluan. Kalau orang memaju pasti orang akan tenggelam. Dan sekejap itu sang nakoda di belakang yang mengemudi, dia putar balik. Dan puji Tuhan kami boleh berlabuh di Bunaken dengan segala baik. Dan apa yang terjadi di sana, orang dijamu luar biasa. Bahkan saya dan istri disendirikan di suatu tempat. Orang bilang itu kamar itu khusus untuk bule-bule. Kami dilayani luar biasa, pakai AC. Bahkan kami diberkati lewat makanan. Bahkan terjadi ibadah di tempat itu, banyak yang dipulihkan karena ada maksud dan rencana Tuhan. Dan singkat cerita, kami boleh pulang pada besok hari, pada pagi-pagi dengan segala baik, membawa berkat sukacita yang berasal dari Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan pada siang hari ini yang saya mau berbagi, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lepas daripada angin ribut, badai di dalam kehidupan kita. Setiap masalah tantangan boleh ada di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita bersama Yesus, sang pemilik badai itu, maka kita ada perlindungan dari Tuhan. Amin. Biar tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.